Halo, perkenalkan nama saya Zuri dari PT Sentral Data Teknologi. Di video ini, saya akan berbagi tentang manajemen platform untuk storage dari Hitachi, yaitu VSP360. Platform ini merupakan solusi terbaru dari Hitachi yang membantu kita dalam memonitor, mengelola, mendapatkan visibilitas yang lebih menyeluruh terhadap infrastruktur storage dalam satu tempat. Secara umum, VSP360 dapat digunakan untuk registrasi dan monitoring berbagai jenis resource, seperti blok, objek, file, software defined storage atau SDS, compute, hingga switch. Namun pada sesi kali ini kita akan fokus di block storage terlebih dahulu, karena fitur yang lainnya masih dalam tahap pengembangan dan akan segera dirilis. Baik, langsung saja kita mulai dari pengenalan VSP360. Oke, untuk mengawali sesi tutorial VSP360, mungkin kita bisa memulai dari workflow atau step by step dari install dan juga setup VSP360 software. Pada tabel berikut, kita bisa melihat beberapa task untuk install dan setup VSP360. Selanjutnya kita masuk ke System Requirements atau Installation Requirements. Poin-poin berikut adalah sistem requirements yang dibutuhkan untuk menginstal VSP360 dari hypervisor, host platform, dan juga virtual machine yang akan dipakai. Resource requirement based on sizing. Jadi kalau untuk small seperti ini, medium seperti ini, dan juga large seperti ini. Bisa kita lihat di tabel berikut. Oke, berikut adalah tampilan utama dari login page Hitachi VSP360. Jika login untuk pertama kali, memiliki kredensial default seperti berikut. Lalu nanti ketika login pertama kali akan diminta untuk mengganti passwordnya. Karena di sini saya sudah mengganti passwordnya, jadi kita hanya cukup login sesuai kredensial yang sudah kita setup. Oke, jadi ini adalah tampilan dashboard dari Hitachi VSP360. Karena kita belum register device, maka di sini hanya berisi welcome to VSP360. Sebelum kita register device dan juga managing device dari VSP360, mungkin kita bisa melihat beberapa fiturnya terlebih dahulu. Yang pasti pertama adalah dashboard, lalu yang kedua ada inventory, berisi beberapa device, ada block, object, file, SDS storage, compute, dan juga switch. Namun tutorial kali ini kita akan berfokus pada block storage. Untuk storage lainnya dan juga device lainnya masih akan soon rilis. Lalu kita bisa melihat bagian analytics. Di sini adalah berisi analytics nanti dari storage yang kita deploy. Ada health, performance, capacity, application, data reduction, insights, reporting, data protection, dan juga clearsight. Clearsight ini adalah tool monitoring lain dari Hitachi Vantara yang bisa connect ke portal Hitachi secara langsung. Lalu kita ke bagian protection. Di sini ada local protection dan juga remote replication, biasanya digunakan untuk kebutuhan replikasi. Lalu ada orchestration. Di sini ada preview, workflow catalog, dan juga insight. Lalu untuk monitoring, di sini ada storage alert. Nanti kalau kita sudah tambahkan storage, di sini akan muncul. Lalu ada system alert, system log, system info. Ini kebutuhan untuk monitoring internal dari VSP360. Lalu jobs yang sedang berlangsung. Lalu diagnostic tool jika dibutuhkan diagnosis untuk beberapa job yang berjalan atau yang isu. Lalu di sini ada administration seperti biasa. Di sini ada user management. Ada authentication. Ada operation settings. Ada device registry, kita bisa add dan juga remove dari sini. Lalu ada software update dari VSP360, lalu terakhir adalah about. Untuk melihat versi dari VSP360. Selanjutnya kita akan masuk ke register device. Untuk register awal, kita bisa menggunakan tombol di dashboard, yaitu register device. Kita akan mencoba VSP1 block, lebih tepatnya G series. Di sini cukup simpel, kita cukup memasukkan hostname atau IP address dari storage, yaitu controller satunya. Karena controller satunya di sini ada 75, lalu controller 2-nya ada 76, maka kita memilih controller 1. Save ID adalah opsional. Lalu kita masuk
ke kredensial. Kita masukkan kredensial storage kita. Teks juga adalah opsional. Lalu kita tinggal klik register device. Setelah status berubah menjadi connect, kita bisa cek melalui dashboard. Di sini storage system sudah berhasil terregister. Kita bisa lihat dari dashboard, di sini ada health yang menunjukkan storage system dan juga data reduction. Lalu di alerts ini juga ada alerts yang memunculkan isu-isu yang ada di dalam storage kita. Lalu di sini ada block storage asset, application, data reduction, insights, dan juga data protection. Kalau kita lihat dari bagian inventory, kita klik block storage. Di sini juga sudah muncul storage yang kita register. Kita ke bagian analytics, lalu kita ke bagian health. Di sini juga terlihat health secara deskripsi dari storage kita. Di sini ada pulse, cache, processor, port, volumes, dan juga lainnya. Ada pool, proses, jadi semua bisa dimonitor dari VSP360. Kita lihat juga bagian performance, terlihat juga IOPS, dan juga bisa kita ganti ke transfer rate atau response time. Kita bisa lihat juga semua performance yang ada di dalam storage kita. Lalu bagian capacity juga terlihat semua pools yang kita punya di dalam storage. Application adalah server yang memakai volume dari storage kita. Data reduction karena kita tidak menggunakannya jadi tidak muncul. Lalu insight, jadi di sini VSP360 memberikan insight untuk storage kita. Jadi ada beberapa pilihan seperti LoonPad, host group, port load balance, application, dan juga professor load balance. Di sini juga terlihat insight apa yang diberikan. Misalkan LoonPads, jadi menurut VSP360, for most situation the best practice is to have two pads for each loon. Jadi ini baik sekali untuk memonitor apa yang terjadi di dalam storage kita. Oke, lalu untuk reporting juga ada di sini. Jadi kita bisa download baik capacity, inventory, ataupun lainnya. Di sini juga kita bisa add report secara manual. Data protection sekali lagi tidak ada, jadi ini unprotected. Oke, lanjut kita akan create volume dari VSP360. Kita bisa ke bagian inventory, block storage. Oke, dari block storage ini akan muncul satu storage system yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu VSP G350. Kita bisa ke bagian volumes. Dari bagian volumes kita bisa lihat di sini ada create volumes, bisa kita klik. Lalu akan muncul storage system kita di sini dan juga capacity-nya. Karena di sini kita baru menambahkan satu, jadi hanya muncul VSP G350. Kita bisa mulai dengan volume name, lalu labelnya, number of volumes-nya, size, dan juga unit-nya. Satuannya mau terabyte, gigabyte, megabyte, atau bahkan blocks. Kita akan memilih gigabyte. Lalu kalau kita drag down advanced setting, di sini berisi beberapa advanced setting dari VSP360. Kita cek di sini ada pool type. Di sini kita bisa memilih tier atau tin. Kita akan memakai tin di sini. Lalu pool tiernya platinum adalah untuk SSD dan silver adalah untuk SAS. Karena kita ingin menggunakan SAS, maka kita pilih silver. Pool, SAS pool. Oke. Lalu tiering policy tidak ada, dan juga capacity saving saya tidak menggunakan capacity saving, atau jika ingin menggunakannya bisa pilih salah satu dari capacity saving berikut. Setelah semua sudah tersetup, kita akan klik create volume. Oke, di sini ada job ID-nya, kita bisa melihat juga dari bagian monitoring jobs. Oke, di sini masih in progress, create volumes from template. Kita akan menunggu beberapa saat. Sambil kita menunggu jobs dari create volume selesai, kita bisa create servers untuk nanti digunakan
sebagai host yang akan di-attach oleh volume tersebut. Baik, kita ke bagian servers, create server. Oke, di sini ada fill in manually atau import from file. Kita akan menggunakan manually. Oke, yang pertama pasti server name. Karena saya menggunakan ESX8, saya akan memberikan seperti ini, lalu ID-nya. Lalu juga di sini keterangan lab. Di sini ESX i8 lab. Lalu select OS type-nya. Saya menggunakan VMware. Di sini akan muncul WWN dari server tersebut. Server yang saya gunakan menggunakan server yang paling bawah. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa create server. Kita juga bisa melihat dari monitoring jobs. Create volumes dan juga onboarding server sudah selesai. Selanjutnya, kita akan mencoba attach volumes ke dalam server yang sudah kita onboard. Kita ke bagian servers, di sini sudah ada. Lalu kita more action, attach existing volume. Oke, dari sini kita bisa select dulu storage systemnya. Lalu kita bisa search maupun drag down, lalu kita next dan pilih volume yang kita buat. Setelah kita pilih, di sini ada host mode-nya. Karena ini VMware, maka kita menggunakan VMware extension. Lalu di sini juga ada beberapa pilihan host mode. Tapi untuk kali ini kita akan mencoba default hanya menggunakan VMware extension. Oke, di sini juga kelihatan patch setting. Karena di storage saya menggunakan port 1 dan port 2, maka di sini juga select portnya hanya 2. Kalau sudah semua dirasa betul, maka kita bisa attach volume tersebut ke dalam server. Oke. Balik lagi, kita bisa melihat dari monitoring dan jobs sedang in progress. Setelah jobs attach volumes to server sukses, kita bisa kembali ke inventory, block storage, lalu ke bagian volumes. Kita lihat testing VSP360, volume yang kita buat tadi sudah memiliki satu server dan juga 2 ports. Dan yang paling penting, provisioningnya sudah attach. Jika sudah seperti ini, kita bisa cek dari sisi host. Kita bisa rescan dan juga refresh. Kita cek. Oke, di sini sudah ada satu volume Hitachi Fibray Channel Disk dengan kapasiti 100 GB. Mungkin kita bisa coba untuk create new data store VSP360 lab. Ya, di sini sudah muncul 100 GB yang kita create tadi. Kita bisa next, lalu useful disk, finish. Oke, kita ke bagian data stores. Di sini sudah ada VSP360 lab. Maka create volume sudah berhasil dilakukan. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan untuk manage volume di VSP360? Di sini kita bisa klik more action. Di sini ada beberapa pilihan, ada expand, edit, dan juga delete. Mungkin kita coba dari expand. Expand ini fungsinya untuk menambahkan kapasiti dari volume yang sudah dibuat. Mungkin kita coba tambahkan sekitar 50 GB. Nah, di sini ada summary-nya ya. Jadi nama, ID, use, dan juga totalnya setelah ditambahkan akan menjadi 150 GB. Kita akan coba expand volume ini. Ya, di sini sudah menambah ya jadi 150 GB. Itu untuk expand atau menambahkan kapasiti dari volume yang telah kita buat. Lalu selanjutnya ada apa? Ada edit volume. Ini hanya ada volume name. Kita bisa ganti volume name-nya di sini. Terus juga ada capacity saving-nya. Kalau mau diganti menjadi deduct dan compress, itu bisa dilakukan di sini. Lalu Alua setting ini untuk biasanya untuk replikasi ya. Lalu untuk common device setting ini juga ada kebutuhan lainnya. Nanti mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan. Oke, yang terakhir itu ada
delete. Mungkin kita bisa langsung coba ya. Kita coba delete langsung, apakah bisa atau tidak gitu. Kita coba saja langsung di sini. Oke. Ada alert selecting volumes in the storage system still attached. Jadi harus di-detach terlebih dahulu dan baru bisa di-delete. Jadi kalau dalam kondisi attach itu tidak memungkinkan untuk langsung di-delete. Stepnya yang pertama itu adalah kita bisa detach volumes terlebih dahulu. Oke, kita pilih volumenya, lalu detach. Kita type detach to confirm. Oke, ada job yang sedang berjalan yaitu detachment. Kita cek dari sisi monitoring lagi, in progress. Oke, detach volume from server sudah selesai. Ini kita bisa coba cek juga dari sisi host ya. Kita juga bisa lihat dari device. Di sini juga kalau kita rescan refresh, itu juga sudah hilang yang 100 GB. Jadi tidak ada lagi di dalam host ini. Jika sudah di detach, baru kita bisa coba delete volume tersebut. Oke, nah di sini berubah volume testing VSP360 menjadi unattached. Oke, nah di sini baru kita bisa coba delete. Type delete. Oke, deletion start successful. Kita bisa cek dari sisi jobs. Oke, delete volumes sudah selesai. Kita bisa cek lagi dari sisi inventory. Oke, kalau kita type di sini VSP360. Oke, no data available, berarti delete sudah sukses. Nah, jadi itu adalah sharing dan juga hands-on terkait VSP360. Cukup mudah kan? Dari pengalaman pribadi saya yang sudah cukup familiar dengan manajemen dan instalasi solusi dari Hitachi, VSP360 ini menurut saya adalah platform monitoring yang paling user friendly. Di sana kita bisa langsung expand dan juga langsung delete. Nah, seperti yang tadi kita lihat, delete pun itu walaupun tidak bisa, di sana memberikan alert yang cukup jelas kenapa itu tidak bisa di-delete. Itu. Dan juga untuk kedepannya masih banyak yang bisa kita tambahkan di dalam VSP360 ini, seperti daftar di inventory berikut. Jadi semoga apa yang saya bagikan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan membantu Anda dalam mulai menggunakan VSP360. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye!